Halo teman-teman, nama saya Jeriko Aries Marolop. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang prinsip kerja eddy current, yaitu salah satu uji NDT. Pengujian dengan menggunakan teknik eddy current pada dasarnya memanfaatkan daya listrik dengan menggunakan bantuan probe, yaitu salah satu bagian dari alat eddy current yang bersentuhan langsung dengan benda uji. Eddy current merupakan arus bolak-balik yang diinduksi ke dalam bahan induktif oleh medan magnetik bolak-balik. Aliran arus eddy current jika berubah menunjukkan adanya 1. Retak, lubang, rongga, porositas, inklusi, dan kerutan. Yang kedua, perubahan bentuk atau dimensi. Yang ketiga, perubahan jarak antara probe dengan benda uji. Yang keempat, perlakuan panas karena pengerjaan mekanik. Yang kelima, keadaan probe, seperti posisi ujung probe yang menempel pada permukaan benda uji. Oke, dalam tahap ini saya ingin menjelaskan alat-alat dan proses kerja dalam eddy current test. Pertama, setelah kita menyiapkan benda uji yang akan kita uji, kita siapkan alat-alat yang digunakan dalam eddy current test. Yang pertama, probe. Probe ini terhubung dengan display meter. Nah, untuk cara pengerjaannya, pada probe ini akan mengirimkan arus eddy current ke dalam benda uji, dan arus eddy current yang dalam benda uji ini akan menghasilkan perbedaan arus yang dapat dikirimkan nanti ke dalam display analog meter, sehingga kita bisa tahu perubahan arus eddy current ini dengan melihat display analog meter yang mengalami perubahan frekuensi atau arus. We want to show this version in our laboratory too. Here the test piece is not a tube, but a sheet, again made of an austenitic steel. It has a saw cut in the middle, going right through the sheet. In contrast to the coaxial probes, the coil is not pushed over a tube, but instead placed with its flat side on the surface of the test piece. In defect-free areas, the current consumption of the coil is high. In the area of the saw cut, the current drops noticeably and reaches its full height again in the intact area. The same effect can be observed when the coil is moved across the saw cut from top to bottom. The animation shows that the current consumption is low when the coil is still far away from the sheet. This is due to high self-induction. As soon as the coil is placed on the sheet surface, the current increases. Once more, the reason is an eddy current that flows in the sheet in close vicinity of the coil. The eddy current again creates its own alternating magnetic field, which counteracts the magnetic field of the coil and reduces the inductance. When the coil is located over the saw cut, the current consumption drops. The eddy current can no longer flow freely and must take a detour around the saw cut. This in turn decreases the strength of the eddy current. The magnetic field of the eddy current is weaker and interacts less with the coil. In the intact part of the sheet, the eddy current flows unrestrictedly again, and the current consumption of the coil is high. Beberapa kelebihan eddy current meliputi 1. Sensitif terhadap krek kecil dan defek-defek lain. Yang kedua, memberikan hasil yang cepat. Yang ketiga, peralatannya portable. Yang keempat, dapat digunakan lebih dari sekedar untuk deteksi cacat. Yang kelima, test probe tidak harus kontak dengan benda uji.
Beberapa kekurangan dari eddy current test. Yang pertama, hanya dapat digunakan untuk menginspeksi material konduktif. Yang kedua, permukaan harus dapat diakses oleh pro. Yang ketiga, dibutuhkan skill dan training yang lebih ekstensif daripada teknik yang lain. Yang keempat, kekasaran dan kehalusan permukaan dapat berpengaruh. Yang kelima, kedalaman penetrasi terbatas.